Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran Pak Imron. Nah, kali ini kita masuk di pembelajaran 4, tema 2C, subtema 1. Tugasku sehari-hari di rumah. Nah, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Pertama, kita membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua, kita membaca doa supaya kita dipermudahkan seluruh urusannya. Dan yang ketiga, kita membaca doa sebelum belajar. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat menemukan arti kata yang berkaitan dengan kegiatan jual beli. Yang kedua, siswa dapat mengurutkan nama benda sesuai harganya. Yang ketiga, siswa dapat menunjukkan dan menceritakan perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yuk kita mulai aja pembelajarannya. Nah, di sini ada teks cerita nih, kita baca yuk. Berbelanja di minimarket. Di dekat rumah Nina ada sebuah minimarket. Minimarket adalah pasar swalayan kecil. Di pasar swalayan, pembeli dapat mengambil sendiri barang yang akan dibeli. Nina diajak ke sana oleh ayah. Nina ingin membeli buku gambar dan pensil warna. Nina mengambil sendiri di rak, lalu dimasukkan ke keranjang belanja. Nina hanya mengambil barang yang diperlukan. Setelah selesai berbelanja, barang dibawa ke kasir untuk dibayar oleh ayah. Di kasir, ada petugas yang menerima pembayaran. Nina mengucapkan terima kasih kepada petugas kasir. Nina juga mengucapkan terima kasih kepada ayah karena telah membelikannya alat menggambar. Nah, kita sudah membaca teks cerita ini. Sekarang, carilah kata-kata yang berkaitan dengan jual beli. Yuk, ada yang tahu nggak? Nah, ini dia kata-katanya. Yang pertama, minimarket. Yang kedua ada pasar swalayan ya. Kemudian ada juga keranjang belanja dan kasir. Kira-kira arti minimarket, pasar swalayan, keranjang belanja, dan kasir itu apa sih artinya? Yuk kita belajar artinya. Ini dia arti katanya. Pertama, minimarket. Minimarket artinya pasar swalayan kecil ya. Contoh minimarket ini misalkan ya, Indomaret, Alfamart, Megamart, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah pasar swalayan yang kecil. Kemudian apa sih kalau arti pasar swalayan? Pasar swalayan artinya pasar modern di mana pembeli dapat mengambil sendiri barang yang akan dibeli. Kalau misalkan pasar tradisional itu kan si penjualnya yang memberikan barang kepada kita ya. Kalau misalkan pasar swalayan, kita sendiri yang mengambil barangnya ya. Pasar swalayan itu termasuk juga ke pasar modern ya. Contohnya misalkan Carrefour, Hypermart, dan lain-lain ya. Itu termasuk ke dalam contoh pasar swalayan. Jadi kita mengambil barangnya sendiri. Pasti kalian sering ke pasar swalayan ya, anak-anak semuanya.
Dan kalau misalkan kalian pergi ke pasar swalayan, biasanya kalian membawa keranjang belanjaan ya. Biasanya tersedia di pasar swalayan tersebut. Keranjang belanjaan itu apa? Artinya tempat menaruh barang belanjaan. Jadi kalau misalkan kalian mengambil barang ya di pasar swalayan, kemudian kalian taruh barangnya di keranjang belanjaan. Nah, kalau misalkan sudah ditaruh di keranjang belanjaan, berarti kita harus membayar barang tersebut. Di mana tempat bayarnya? Di kasir ya. Jadi arti kasir itu adalah tempat membayar barang belanjaan. Jadi nanti di sana ada orang, ada petugas yang menunggunya. Kita memberikan barang, kemudian nanti dihitungnya ya berapa harga barang yang kita beli, kemudian kita membayarkannya pakai uang ya. Jadi kita di sini sudah belajar 4 arti kata tentang jual beli ya. Pertama ada minimarket, kedua pasar swalayan, yang ketiga keranjang belanjaan, dan yang keempat kasir. Kita lanjut. Di minimarket dijual barang-barang berikut. Ini namanya barang apa nih? Namanya penghapus ya ini. Harga penghapus ini berapa nih? Kita sudah belajar cara membaca nilai uang ya. Rp1.000. Kalau ini namanya pensil. Berapa harganya? Rp2.000. Dan yang ketiga apa nih harganya? Apa nih nama barangnya? Buku. Harganya Rp5.000. Manakah dari pecahan uang berikut yang sesuai dengan setiap harga barang di atas? Nah, mana nih? Lihat nih, ini 2.000. Barang yang harganya 2.000 namanya apa? Iya, benar sekali. Pensil ya namanya. Kita tulis di sini, pensil. Kalau barang yang harganya 1.000, apa namanya? Iya, benar sekali. Penghapus. Kalau barang yang harganya 5.000, apa namanya? Buku. Iya. Kemudian nomor 2 nih kita jawab. Jika kamu ingin membeli benda yang paling murah, benda apa yang akan kamu beli? Mana nih? Ini Rp1.000, ini Rp2.000, ini Rp5.000. Yang mana harganya paling murah? Iya, ini ya yang paling murah, berarti penghapus. Sekarang nomor 3. Jika kamu ingin membeli benda yang paling mahal, benda apa yang akan kamu beli? Mana yang paling mahal? Ini atau ini? Lihat harganya. Ini ya yang paling mahal, harganya 5.000 olehnya. Buku jadi ya yang paling mahal. Pertanyaan nomor 4. Urutkan nama benda mulai dari yang paling mahal. Yang paling mahal yang mana nih? Pertama, buku karena harganya 5.000 ya. Yang kedua, pensil karena harganya 2.000. Dan yang ketiga, penghapus karena harganya Rp1.000. Pertanyaan selanjutnya, urutkan nama benda mulai dari yang paling murah. Yang mana sih nama benda yang paling murah? Iya, ini ya jawabannya. Pertama, penghapus karena harganya Rp1.000. Yang kedua, pensil ya, harganya Rp2.000. Dan yang ketiga, buku, harganya Rp5.000. Selanjutnya, contoh sikap di rumah sesuai sila kedua Pancasila. Masih ingat nggak bunyi dari sila kedua Pancasila? Bunyinya apa?
kemanusiaan yang adil dan beradab, ya, yang disimbolkan dengan apa? Rantai, ya. Apa sih jadi contoh sikap di rumah tentang sila kedua Pancasila? Nah, ini dia contohnya. Pertama, kakak dan adik saling menyayangi, ya. Kalau misalkan kalian di rumah dengan adik nggak pernah bertengkar, selalu rukun, selalu menyayangi, berarti kalian sudah menerapkan sila kedua Pancasila. Kemudian, ayah, ibu, kakak, dan adik saling menyayangi satu sama lain. Kalau keluarga kalian saling menyayangi antara satu sama lain, berarti kalian sudah menerapkan sila kedua Pancasila. Yang ketiga, kakak dan adik saling membantu merapikan mainan. Nah, kalau misalkan kalian di rumah saling membantu, ya. Contohnya di sini merapikan mainan, ya. Di sini kakak dan adik ini bermain bersama. Kemudian setelah bermain bersama, mereka saling merapikan mainannya. Nah, itu termasuk ke dalam penerapan sikap sila kedua Pancasila. Selanjutnya, kakak membantu ibu memasak di dapur. Nah, ini juga termasuk ke dalam sikap yang sesuai dengan sila kedua Pancasila, ya. Karena nih kakak membantu ibu, ya, memasak di dapur. Kemudian selanjutnya, kakak meminjamkan alat tulis kepada adik. Nah, ini juga termasuk ke dalam contoh sikap di rumah sesuai sila kedua Pancasila, ya. Di sini kakak meminjamkan alat tulis kepada adik, ya. Misalkan nih adiknya itu lagi nggak ada pensil, padahal adiknya mau nulis tugas nih. Karena kakaknya itu ada pensil, jadi kakaknya meminjamkan pensil ke adik. Nah, itu termasuk ke dalam sikap di rumah yang sesuai dengan sila kedua Pancasila. Apa tadi sila kedua Pancasila? Iya, benar sekali. Kemanusiaan yang adil dan beradab, ya. Jadi kita tadi sudah belajar tentang mencari arti dari kata tentang jual beli, ya. Tadi ada arti kata pertama minimarket, kedua pasar swalayan, ketiga keranjang belanjaan, dan yang keempat kasir. Selanjutnya kita juga sudah belajar cara mengurutkan barang sesuai harganya. Tadi kita sudah mengurutkan dari yang terendah ke yang termahal, ya. Dari yang termahal ke yang termurah, ya. Kita sudah belajar, dan juga kita juga sudah belajar tentang contoh sikap di rumah sesuai dengan sila kedua Pancasila. Nah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai, ya. Kita berdoa dulu yuk sebelum selesai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Pak Imron akhiri, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.